Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran analisis dan desain sistem. Ya. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan keempat, saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Jadi kalau materi minggu lalu kita membahas tentang perancangan sistem ya atau desain sistem, pada pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang perancangan yang lebih rinci. Jadi kita akan lebih melihat lagi ya hal-hal yang lebih detail dari suatu perancangan. Baiklah, saya akan membagi share slide-nya. Oke ya. Jadi di pertemuan yang keempat ini, karena lebih merinci lagi ya rancangannya, saya sebut dengan desain sistem. Jadi di dalam ya definisi dari suatu desain sistem adalah tindakan perancangan yang lebih terperinci atau lebih detail. Nah, komponen yang didesain secara terinci seperti yang telah kita bahas pertemuan yang lalu, ada input, output, ya, kemudian proses, ya, ada dialog, ya, ada teknologi, ada kontrol. Nah, kita akan membahas lebih detail tentang setiap komponen. Pertama dalam output, ya, karena output ini adalah bahan atau produk yang kita berikan kepada konsumen atau pengguna. Jadi kita perlu membuat suatu perancangan, ya, bentuk laporan, agar laporan tersebut bisa mudah dipahami, bisa lebih mudah digunakan, ya. Nah, secara lebih rinci dalam pembuatan perancangan laporan, yang pertama, untuk laporan formal, sedapat mungkin dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu judul laporan, tubuh laporan, dan catatan kaki yang berisi ringkasan. Kemudian subtotal dari setiap bagian. Ya. Kemudian yang kedua, untuk laporan yang penting, gunakan kertas yang berkualitas baik, tidak mudah sobek, serta tidak mudah kotor. Kemudian untuk tiap batas tepi laporan sebaiknya diberi jarak 2,5 spasi. Kemudian gunakan spasi baris yang cukup. Untuk hal-hal yang ingin ditonjolkan ditulis dengan huruf besar, tebal, atau di garis bawahi. Gunakan huruf cetak yang jelas dan tidak membingungkan. Kemudian yang ketujuh, laporan harus dibuat dan didistribusikan tepat pada waktunya. Harus sederhana dan jelas, isi laporan harus akurat, distandarisasi. Nah, tata letak laporan yang perlu diingat adalah pengaturan tata letak isi. Ya. Jadi, bagi pemakai sistem ya digunakan untuk menilai isi dan bentuk output. Jadi, ada daftar isi, ya, daftar tabel, daftar gambar. Ya. Jadi di awal ya sudah bisa melihat isinya. Nah, laporan ini, isi dari laporan akan digunakan bagi seorang programmer, digunakan sebagai dasar pembuatan program. Lalu pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di printer dapat digunakan alat bagan tata letak printer dan kamus data output. Nah, ini misalkan bentuk laporan. Jadi ada beberapa laporan yang harus dibuat, ya, yang misalkan dari satu laporan penjualan dia langsung bisa di print setiap akhir bulan, ya, sehingga lebih mudah dianalisis. Nah, kita harus merancang dari sistem yang kita desain itu output laporannya bisa dilihat setiap bulan. Ya. Yang pertama bentuk tabel, ya, bentuk tabel notice report. Ya. Nah, ini kalau bisa dibuat sederhana mungkin, ya, tetapi jelas permasalahan yang terjadi dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani. Ya, misalkan dalam tabel ini menceritakan tentang bagaimana penjualan di tiap-tiap daerah dan
berapa persen ya penurunan atau kenaikan. Dan ini langsung bisa dilihat, oh ternyata daerah Semarang misalkan yang paling banyak penurunan. Nah, dari situ diadakan suatu tindakan yang lebih cepat sehingga penurunan penjualan itu tidak terus-menerus ya menurun ya, tidak terus-menerus rugi. Yang kedua, bentuk laporan yang lain adalah equipoised report. Jadi isinya bertentangan, tapi ini digunakan untuk suatu analisa atau untuk perencanaan. Misalkan laporan keuangan ya. Ini menceritakan tentang bagaimana kondisi pasar ya untuk ketika kondisi pasar baik ya, ketika kondisi pasar buruk ya. Jadi di dalam laporan ini kita bisa membuat suatu simulasi, kemudian kita coba ya ini bisa dibuat dalam Excel, misalkan kalau kondisi baik berapa jumlah yang laku, kondisi buruk berapa jumlah yang laku, kemudian dari situ kita buat menjadi tabel seperti ini ya. Kalau misalkan kondisi buruk ya laba kotornya ada 400.000, kondisi baik bisa 700.000, biaya penjualannya 300.000, kondisi baik 350.000, biaya administrasinya ya tentu semakin banyak penjualan, biaya operasional juga semakin naik ya. Kondisi buruk ini laba atau rugi, jadi kalau dalam kurung ini minus sebenarnya ya. Jadi ruginya ada minus 125.000, kalau kondisi baik untungnya 200.000. Ini suatu contoh ya. Jadi kalau perusahaan tentu angkanya lebih besar daripada ini. Kemudian ada lagi tentang report yang membahas tentang variance ya. Jadi ini membahas tentang selisih antara standar yang sudah ditetapkan dengan kenyataan. Contohnya adalah laporan kinerja tenaga kerja dirancang untuk membandingkan standar dan hasil kerja ya. Misalkan untuk departemen perakitan ya, penyelianya Jones ya, produksi 40, modelnya XY ya. Ternyata hasilnya ya untuk operasi motornya ada $16.925, standarnya 16.500. Jadi dia ya artinya melebihi standar ya. Variannya 425 di atas standar 2,56% ya. Nah, alasannya karena ada tambahan biaya untuk pemboran ya ulang. Kemudian van biaya nyatanya 3.000, biaya standarnya 3.060, jadi di bawah 2% karena digunakan orang yang sudah lebih terampil sehingga lebih cepat, sehingga biaya kosnya lebih murah. Lalu freon ya, misalkan nyatanya 5.674, standar biaya untuk sejumlah itu 5.220. Jadi ternyata lebih mahal biaya nyatanya sebesar 8,7%. Ini alasannya karena lembur ya, mungkin ada hari libur atau apa sebelumnya sehingga dia menggunakan lembur dan ada upah lembur sehingga biaya lebih mahal. Totalnya kita tuliskan biaya standarnya berapa, kelebihannya adalah $8.820, jadi di atas dari standar. Jadi dengan begini kita bisa membandingkan ya biaya operasional setiap saat berdasarkan biaya standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian comparative report antara satu hal dan lainnya, misalkan aktiva lancar 40.000, 60.000, jumlahnya 20.000 ya. Itu persennya 50. Jadi antara satu hal dan lain, misalkan tahun 1999 dengan tahun 2000 ya, itu dibandingkan berapa aktiva lancar, lalu nilai dari pabrik dan peralatan berapa setiap tahun ya, lalu kenaikannya berapa persen
ya. Ini merupakan report yang lain yang biasanya disiapkan. Kemudian report yang bisa kita tunjukkan selain dalam bentuk tabel adalah dalam bentuk grafis, ya. Jadi di dalam bentuk grafis, ya, di sini ada beberapa kebaikan dari bagan garis, ya. Jadi kita tahu ada banyak sekali jenis-jenis grafik, ya. Ada grafik batang, ada grafik garis, ya, atau grafik titik-titik saja, ya. Nah, untuk grafik garis ada beberapa kebaikannya, yaitu pertama dapat menunjukkan hubungan antar nilai dengan baik, dapat menunjukkan beberapa titik, tingkat ketepatannya dapat diatur sesuai dengan skala yang mudah dimengerti. Kemudian beberapa kelemahannya dari grafik garis ini adalah terlalu banyak garis atau kurva, sehingga nampak ruwet. Kemudian hanya terbatas pada 2 dimensi, dan ada spasi-spasi kosong yang menyesatkan, yang dikira itu 0. Ya. Nah, ini yang kedua adalah grafik batang, ya, seperti ini. Grafik batang ini yang paling banyak digunakan di dalam report biasanya. Di mana kebaikan dari grafik batang ini dapat digunakan untuk perbandingan, ya, tahun sebelumnya, peningkatan, penurunan, ya. Lalu dia terbatas pada satu titik saja, dan kalau ada spasi kadang-kadang menyesatkan karena dikira 0, ya. Ada lagi grafik pie chart, ya, yang bentuk lingkaran, ya. Ini ya persentase biasanya, ya, perbandingannya pie chart ini. Ini baik untuk perbandingan, ya, mudah dimengerti. Kelemahannya ya dia terbatas karena tidak mungkin kita memiliki perbandingan untuk beberapa tahun, ya. Untuk beberapa kondisi, dia hanya satu kondisi, lalu unsurnya apa saja yang ingin kita bandingkan, ya. Lalu ketepatannya kurang, ya, karena dia berdasarkan lingkaran yang dibagi persentasenya. Jadi kira-kira angkanya tidak setepat kalau misalkan dengan batang. Kalau dan batang kita bisa dapat skalanya, lalu angkanya bisa kita pelajari, ya. Kemudian tidak dapat menunjukkan hubungan beberapa titik. Kemudian yang itu adalah masalah rincian, ya, tentang output. Berikutnya adalah tentang input, yang akan kita bahas, ya. Jadi tujuan dari alat input adalah ini alat-alat yang digunakan untuk menginput data, ya. Yaitu ada 2 macam, alat input yang langsung dihubungkan dengan CPU, ya. Contohnya keyboard, ya, kita langsung ketik data, mouse, barcode reader, scanner, ya. Kemudian alat input yang tidak langsung, alat input yang tidak langsung dihubungkan ke CPU, artinya ini kalau datanya itu misalkan IoT, ya, data IoT yang dia tidak langsung dihubungkan tapi melalui WiFi, ya, melalui sinyal internet, ya, atau informasi dari data-data dari luar yang masuk, misalkan dari Twitter atau follower dari Instagram, yang datanya bisa kita serap langsung ke komputer kita. Ini data yang tidak langsung, ya. Kemudian proses input dapat melibatkan 3 tahapan, yaitu data capture, data preparation, dan data entry, ya. Jadi data capture ketika bagaimana kita menangkap gambar tersebut, ya. Kita dapat menyerap gambar. Kemudian data preparation itu bagaimana kita menyiapkan, ya, data tersebut sebelum kita menangkap, apa yang perlu kita siapkan, ya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Kemudian data entry adalah setelah di capture, bagaimana data itu bisa masuk komputer, ya. Kemudian jenis input, ya, input ekstern, ya. Input, ya, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, input yang eksternal, ya, yaitu input yang berasal dari luar organisasi, ya, seperti faktur, pembelian, kuitasi dari luar organisasi. Input internal adalah input yang berasal dari dalam organisasi, misalkan faktur penjualan, order penjualan, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah dalam mendesain input apa saja, kita harus menentukan kebutuhan inputnya apa yang diinginkan, ya.
Lalu dari kebutuhan itu parameternya apa? Kemudian bagaimana kita mengklasifikasi data yang masuk ke dalam komputer ya untuk supaya informasi tersebut bisa dianalisis, bisa digunakan ya. Nah, di pengkodean ini bisa juga ke jenis database-nya ya, kemudian juga besar filenya, tanggal masuknya ya, tanggal input. Nah, ini lalu juga pengkodean misalkan ini jenis data gudang, nah, kita bisa tulis GD ya. Lalu ini jenis data parfum, tulis P ya, lalu baru angka dan sebagainya. Ini terserah kita, tapi dalam pembuatan kode kita harus ingat pertama kode itu mudah diingat ya, unik begitu kita tahu kode awalnya saja, angka apa huruf awal, tahu oh ini masuk ke bagian ini. Kemudian fleksibel, efisien, konsisten ya. Kemudian distandarisasi sehingga semua orang begitu tahu baca ini bisa mengerti apa barangnya ya. Kemudian hindari karakter yang mirip dan panjang kode harus sama karena ketika kita membuat kode tersebut ke dalam barcode, jadi dengan panjang yang sama maka bentuk barcode dan panjang barcode juga akan sama. Lalu berikutnya ya desain yang perlu kita perhatikan adalah dalam bentuk dialog ya, yaitu kita membuat perancangan dialog terminal, yaitu pedoman perancangan desain user interface ya, di mana yang pertama adalah pemakaian sistem harus dibuat sadar tentang apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Jadi user interface itu ada tombol-tombol, ada menu-menu yang bisa kita mudah gunakan ya. Jadi ketika misalkan seorang kasir dia ada menu apa bagian-bagian angka yang harus ditulis, ada bagian di input ya, atau kalau kita untuk bagian gudang ya di user interface-nya itu ada tentang masukkan kode barang, lalu jumlah ya, tapi dia sudah ada di screen sehingga lebih mudah. Jadi yang kedua adalah layar dialog harus dibentuk sedemikian rupa sehingga informasi, instruksi, dan bantuan selalu ditampilkan pada area yang sudah pasti. Jadi tidak membuat bingung, tidak membuat orang bertanya. Lalu dalam jendela tubuh, dialog seharusnya dibatasi untuk satu ide saja tiap frame-nya. Jadi di situ ada tab-tab yang kalau misalkan banyak sekali ide ataupun fungsi daripada satu jendela, nah itu kalau bisa dibuat dengan tab yang terpisah. Lalu berita, instruksi pagi, paging, dan scrolling dapat digunakan untuk menampilkan informasi di jendela tubuh. Jadi dia bisa scroll dari atas ke bawah ya, atau pakai tab tadi ya. Kemudian berita, instruksi, atau informasi di layar harus tetap ditampilkan dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang keenam, gunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti untuk dialog. Yang ketujuh, hindari penggunaan singkatan dan simbol. Nah, ini beberapa prinsip ketika kita membuat user interface ya. Nah, beberapa strategi membuat dialog layar komputer. Yang pertama adalah menu, yang kedua kumpulan instruksi, yang ketiga dialog pertanyaan yang harus dijawab ya. Jadi menu ya kita bisa membuat menu misalkan ketika masuk nuliskan password, lalu setelah itu mau apa menu, kalau pembayaran jenis apa ya. Lalu ada lagi sebelah kanannya instruksi-instruksi karena kadang-kadang tidak semua bisa dihafal ya. Lalu ada pertanyaan, kita harus mengisi form, lalu klik submit misalkan ya. Itu adalah dialog yang umumnya digunakan. Nah, bagian dialog terdiri dari dua simbol kotak menunjukkan apa yang akan ditampilkan selama dialog, dan simbol panah menunjukkan urutan kapan suatu layar dialog ditampilkan. Kemudian suatu layar dialog dapat ditampilkan tergantung dari suatu kondisi atau seleksi yang tertentu. Ya. Kemudian kondisi atau seleksi dapat berupa jawaban dari user atau pilihan dari satu menu. Jadi kalau dia sudah ngisi ini, bisa jadi selesai atau bisa lagi pergi ke dialog berikutnya. Ya, ini tergantung kepada berapa kompleks atau bentuk menu yang kita buat. Ya. Kemudian komponen yang perlu desain terperinci adalah teknologi. Ya. Nah, karena kita membuat perancangan dalam sistem informasi mau tidak mau
dia harus melibatkan perkembangan teknologi ya. Jadi dalam perancangan teknologi ini memiliki tujuan supaya segala sesuatu itu menjadi lebih mudah ya, aman dan cepat ya. Jadi bagaimana yang pertama itu ketika menerima inputnya itu mudah sesuai dengan teknologi yang ada, kemudian menjalankan model atau prosesnya ya. Ketiga, menyimpan dan mengakses data yang sudah masuk. Lalu kemudian yang keempat, mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Kemudian komponen penyusun ya, untuk teknologi ini ada perangkat keras ya, kira-kira ada server, ada komputer, ada misalkan tadi alat-alat barcode ya, ada printer dan sebagainya. Kemudian ada perangkat lunaknya, software, dan ada teknisi. Lalu langkah-langkah secara umum yaitu menentukan jenis teknologi untuk sistem baru, menentukan jumlah dari teknologi. Komponen yang didesain secara terinci ya, selanjutnya adalah masalah kontrol. Perancangan kontrol yaitu mencegah atau menjaga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apabila terjadi kesalahan atau kecurangan. Lalu pengendalian yang baik merupakan cara bagi suatu sistem informasi untuk melindungi diri dari hal-hal yang merugikan. Nah, di sini dalam perancangan kontrol dapat dikategorikan ke dalam pengendalian secara umum, yaitu pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, ya, keamanan fisik, keamanan data, dan komunikasi. Kemudian pengendalian aplikasi, ya, ini pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran, ya, agar semua dapat dikendalikan. Nah, berikutnya adalah tentang proses, ya. Ya, proses agar semua data yang masuk tadi dari input output ya, kemudian data yang kita kontrol itu semua bisa disimpan dalam database ya. Jadi di sini kita mengintegrasikan kumpulan dari data-data yang sudah kita terima, kemudian kita hubungkan antara satu dengan lainnya. Oke ya. Jadi materi kita untuk pertemuan keempat tadi ya, secara gambaran ya secara garis besar sudah saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa Anda pelajari dan kita bisa lanjutkan di materi minggu depan ya. Ya, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.